Jumpa lagi dengan video belajar matematika SMA. Kali ini kita akan belajar mengenai program linier. Mari kita mulai. Program linier adalah bagian matematika yang membahas cara menentukan nilai optimum suatu fungsi yang disebut dengan fungsi objektif atau fungsi tujuan pada suatu sistem yang dibatasi beberapa kendala. Ada dua macam nilai optimum yang akan ditentukan, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Dalam praktek, langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah dengan program linier adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun model matematika dari permasalahan. Yang kedua, menentukan penyelesaian model. Dan yang ketiga, menafsirkan hasil penyelesaian model. Sebagai contoh, perhatikan masalah berikut. Sebuah toko roti akan membuat dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Roti A memerlukan 105 gram mentega dan 160 gram tepung. Sedangkan roti B memerlukan 84 gram mentega dan 400 gram tepung. Toko roti tersebut mempunyai 8,4 kg mentega dan 20 kg tepung, sedangkan bahan-bahan yang lain mencukupi. Jika dijual, keuntungan roti A adalah Rp2.000 dan roti B Rp3.000. Tentukan banyaknya roti A dan roti B yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Apakah permasalahannya? Permasalahannya adalah menentukan keuntungan maksimal yang mungkin diperoleh. Keuntungan maksimal ini ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama, keuntungan tiap jenis roti, yang ini, dan banyaknya tiap jenis roti yang harus dibuat. Keuntungan ini nanti dinyatakan dalam bentuk fungsi objektif. Pada masalah ini, apa kendalanya? Kendalanya adalah keterbatasan bahan baku, yaitu keterbatasan banyaknya mentega dan banyaknya tepung. Keterbatasan ini akan dinyatakan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier. Kita lanjutkan dengan menyusun model matematika. Untuk menyelesaikan masalah program linier, terlebih dahulu harus dibuat model matematika dari permasalahan tersebut. Model matematika adalah tafsiran matematis dari suatu permasalahan. Model matematika dari masalah program linier mengandung hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengandung definisi variabel. Yang dijadikan sebagai variabel adalah hal-hal yang mempengaruhi fungsi objektif dan nilainya bisa berubah. Yang kedua, hubungan antar variabel yang terdiri dari fungsi objektif atau fungsi tujuan. Bentuk umumnya seperti ini. Z sama dengan fx, y sama dengan ax tambah by. Kemudian kendala yang dinyatakan dalam bentuk sistem pertidaksamaan linier dan pembatasan non-negatif untuk penerapan di dunia nyata. Kita kembali ke contoh. Pada contoh ini, manakah yang kita ambil sebagai variabel? Keuntungan maksimal pada contoh ini ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah keuntungan tiap jenis roti yang nilainya tetap. Keuntungan roti A 2.000, keuntungan roti B 3.000, nilainya tetap. Yang kedua, banyaknya tiap jenis roti yang harus dibuat, yang nilainya bisa berubah. Jadi,
yang kita ambil sebagai variabel adalah banyaknya roti A yang harus dibuat dan banyaknya roti B yang harus dibuat. Kita misalkan, X adalah banyaknya roti A yang dibuat, dan Y adalah banyaknya roti B yang dibuat. Ini namanya adalah definisi variabel. Selanjutnya untuk fungsi objektifnya, bentuknya adalah Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y. 2000 ini adalah keuntungan untuk roti A, dan 3000 ini adalah keuntungan untuk roti B. Jadi, bentuk ini menyatakan bahwa keuntungannya adalah 2000 kali banyaknya roti A yang dibuat, ditambah 3000 kali banyaknya roti B yang dibuat. Selanjutnya, kita susun sistem pertidaksamaan linearnya. Untuk mempermudah, kita buat tabel. Untuk roti A, memerlukan mentega sebanyak 105 gram. Kemudian tepungnya sebanyak 160 gram. Roti B memerlukan mentega 84 gram dan tepung 400 gram. Persediaannya untuk mentega ada 8.400 gram dan tepung 20.000 gram. Dari sini kita akan menyusun sistem pertidaksamaan linier. Yang pertama, dari kebutuhan mentega, 105 kali X ditambah 84 kali Y kurang dari sama dengan 8.400. Jadi, 105 gram yang dibutuhkan oleh roti X ditambah 84 gram yang dibutuhkan oleh roti Y, roti B ini, nilainya harus kurang dari sama dengan 8.400. Bentuk ini dapat disederhanakan menjadi 5X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 400. Selanjutnya dari keterbatasan tepung. Yang ini, kita peroleh 160X ditambah 400Y kurang dari sama dengan 20.000. 160 gram kali banyaknya roti A ditambah 400 gram kali banyaknya roti B, nilainya harus kurang dari atau sama dengan 20.000. Bentuk ini dapat disederhanakan menjadi 2X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 250. Kita tambahkan 2 pertidaksamaan ini merupakan pembatasan non-negatif. Karena banyaknya roti A dan roti B yang kita buat tidak boleh negatif, harus positif. Jadi kita tambahi 2 pertidaksamaan ini. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Dari sini, kita bisa mengubah dari bentuk permasalahan nyata. Permasalahan nyatanya adalah tentukan banyaknya roti A dan roti B yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan yang maksimal. Kita ubah menjadi permasalahan model, yaitu tentukan nilai maksimum dari Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y untuk sistem pertidaksamaan ini. Demikianlah pembahasan mengenai program linier dan model matematikanya. Sampai jumpa pada video berikutnya mengenai penyelesaian model matematika dari suatu permasalahan program linier.